COVID-19 telah mempengaruhi kita dalam banyak hal. Harus tetap di rumah, adaptasi dengan kebiasaan baru, bahkan terdapat pembatasan ruang gerak seperti tidak bisa bertemu teman-teman secara langsung, atau bahkan tidak bebas menjalankan kegiatan di luar rumah yang kita sukai. Situasi tersebut berdampak pada kesehatan mental. Banyak dari kita merasa cemas, bingung, bahkan stres. Terkadang kita juga merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan. Lalu timbulnya kebosanan atau bahkan merasa kesepian. Sangat wajar jika kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Jadi, jangan abaikan perasaanmu, terutama jika kamu merasa tidak nyaman. Mengalami perasaan sedih dan kecewa itu wajar. Jadi, penting untuk menerima dan merasakannya. Karena itu akan membantumu untuk merasa lebih baik. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Dalam video ini, kami akan berbagi tips-tips yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi. Mungkin dari kita semua sudah pernah merasakan dampak pandemi COVID-19 bagi kesehatan mental. Cemas dan stres berlebih, kesulitan memenuhi keinginan, ketakutan akan penyakit, lalu kebosanan dan kesepian, bahkan sampai dengan frustasi. Tips untuk meminimalisir dampak tersebut antara lain, yang pertama, tetap berinteraksi dan terhubung dengan orang-orang terdekat. Jangan sampai anjuran physical distancing membatasi interaksimu dengan orang-orang terdekat. Kamu bisa menggunakan fitur chat, voice call, video call, dan sebagainya. Sebuah interaksi dapat membuat kita menjadi lebih tenang. Tips kedua adalah membatasi dan memilah informasi. Tiap hari pasti ada aja berita baru tentang COVID. Terkadang informasi berita satu dengan lainnya tidak sinkron, padahal topik yang dibahas sama. Hal tersebut bisa membuat kita jadi bingung tentang kebenaran informasi yang disampaikan. Alih-alih membuat overthinking, karena tidak semua bisa dipercaya dan relevan, mending biasakan diri untuk mengakses berita yang akurat dari sumber resmi dan terpercaya seperti sumber yang berasal dari situs web WHO, Kemenkes, atau bahkan Dinas Kesehatan setempat. Tips selanjutnya adalah dengan menciptakan kegiatan yang dapat membuat kamu menjadi nyaman. Lakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan, lalu menjalankan hobi seperti berkebun, mencoba berbagai resep masakan baru, membaca buku, dan hobi-hobi lainnya yang dapat membuat kamu merasa nyaman. Tentunya, aktivitas tersebut dilakukan di rumah dan tanpa perasaan memberatkan saat melakukannya. Yang penting gerak, jangan lupa juga makan makanan sehat dengan gizi seimbang secara teratur. Tips yang terakhir adalah menghindari kelelahan dengan istirahat cukup. Pola tidur yang baik dan istirahat yang cukup dapat membuat pikiran kembali segar. Kebutuhan tidur setiap individu berbeda-beda tergantung usianya. Berikut kebutuhan tidur sesuai dengan usia, mulai dari 0 sampai 1 bulan, sampai dengan lansia. Jika kamu sudah menjalankan semua tips yang sudah dijelaskan tadi, namun kamu masih benar-benar merasa sedih, takut, dan khawatir, atau bahkan perasaan ini mengganggu aktivitasmu, apalagi sampai timbul keinginan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang pertama yang harus dihindari adalah self-diagnosis, dan segera minta pertolongan dari orang-orang yang kamu percaya. Misalnya teman baikmu, saudara, orang tua, atau tenaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sehat selalu semua.